Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf yang minggu kemarin seharusnya kita ada satu pertemuan untuk ETP, tapi karena saya lagi berada di Jogja selama 1 minggu kemarin, jadi belum bisa update. Nah, sekarang baru kita masuk ke unit ke-9. Dan untuk yang minggu depan nanti langsung 2 atau 3 hari lagi paling mungkin Rabu atau Kamis nanti kita update. Jadi minggu ini bisa 2 kali gitu. Oke. Untuk unit 9 adalah writing instruction, direction atau procedures. Jadi ini dulu sudah pernah ya membuat semacam tutorial. Instruction itu semacam tutorial. Kayak contoh di sini examples of procedures. Prosedur itu bisa receive, direction atau penunjuk arah, game rules, science experiment, do it yourself instruction. Jadi sesuatu ya intinya prosedur. Sesuatu yang bisa dijelaskan. Nah, prosedur itu untuk pertama make something, membuat sesuatu, use something, menggunakan sesuatu, atau do something, melakukan sesuatu. Jadi kalau membuat sesuatu itu ada prosedurnya, menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu itu ada prosedurnya. Nah, kemudian strukturnya. Setiap prosedur harus ada title or heading. Jadi ada judulnya atau heading yang isinya itu intinya prosedur itu tentang apa, menjelaskan intinya. Kemudian ada short introduction, kemudian ada equipment, materials ini atau ingredients. Kalau misalkan ingredients itu kalau resep, material, atau itu kalau misalkan alat-alat yang digunakan apa kayak gitu. Kemudian step by step itu baru dijelaskan satu persatu. Kemudian ada evaluation, itu kalau misalkan ada tambahan atau informasi tambahan atau pertanyaan gitu bisa ditaruh di evaluation. Kemudian visual elements, itu harus ada visual element, itu seperti gambar atau video kalau memungkinkan kayak gitu, atau diagram dan lain-lain. Kemudian sama aja, terus ini dibaca sendiri ya. Nah, langsung masuk ke contohnya aja. Example of procedure. Nah, di sini ada goal. Goalnya itu yang mana? Goalnya itu how to make a cardboard photo frame. Nah, di sini judul itu goalnya. Tujuannya apa dalam prosedur ini, itu tujuannya apa. Kemudian ada material atau equipment. Equipment ini ada disebutkan di sini, cardboard, foto, glue, paint, dan lain-lain. Kemudian step in chronological order, all necessary step includes. Jadi harus secara runtut dan urut. Kemudian step by stepnya itu semua yang diperlukan itu harus jelas. Jangan sampai ada yang terlewat gitu loh. Semuanya harus dijelaskan. Jangan sampai terlewat. Ini contohnya step find photo, measure out frame, cut out first frame. Jadi urut step by step sampai jadi selesai. Dan ini ada contoh lain, how to make patty cakes. Ini berarti resep. Ingredients, tablespoon butter, dan lain-lain sama. Nah, tadi di sini ada satu yang kurang yang di example, yaitu introduction-nya. Nah, kalau misalkan di patty cakes, introduction-nya misalkan patty cakes is a good meal that I like to eat every day, atau gimana. Jadi dijelaskan dulu bagaimana ini kan cara membuat kue patty kan. Nah, terus dijelaskan patty cakes itu apa, dijelaskan dulu introduction dulu. Nah, kalau sudah baru masuk ke ingredients.
Nanti tak kasih contoh di Google Classroom, ada contohnya nanti, oke. Ini juga contoh. Ini dibaca ya instructionnya. Did you ever try to tell someone how to make something? Nah, cara-caranya pertama mengambil subjek. Cara-cara membuat instructionnya. Pilih something, sesuatu yang kamu sukai. Misal kamu suka ngapain, melakukan sesuatu, atau suka membuat sesuatu. Nah, ini terus kemudian pilih juga sesuatu yang kamu tahu, yang kamu tuh bagus di bidang itu. Misalkan kamu pinter masak nasi goreng. Nah, itu kan berarti kamu sukai, terus kamu pinter, you know a lot about it. Kemudian think about what you will say and what. Kemudian pikirkan apa yang mau dikatakan, apa yang mau dibicarakan di dalam instruction itu. Kemudian think about what you will say and what steps you will give in the rest. Jadi step-stepnya itu diberikan dulu. Kemudian contoh ini ada making egg sandwich, playing soccer, dan lain-lain. Ini contoh-contoh hal-hal yang bisa dibikin instruksi. Kemudian write the instruction, kemudian ditulis. Use time order words first then next. Jadi gunakan time order itu kayak pertama-tama harus seperti ini, kemudian selanjutnya, kemudian yang terakhir seperti ini, kayak gitu. Use numbers before your word, kemudian pakai angka juga bisa. Yang satu apa, dua apa, kayak yang tadi contoh di atas kan pakai angka ya toh. Kemudian yang ketiga, check the instruction. Did you include all the steps? Are the steps correct? Jadi kemudian dicek ulang apakah sudah benar semua atau sudah lengkap. Kemudian yang terakhir, check for error. Apakah spellingnya udah benar, huruf-hurufnya ada yang typo atau enggak, kayak gitu. Dicek lagi. Sudah. Ini sebuah contoh aja untuk instruction. Oke, untuk exercise-nya buat ya udah, pilih topik apa saja yang kamu sukai, kemudian dibuat sebuah instruction prosedur. Jadi dibuat prosedur ya, seperti yang contoh di sini, seperti resep atau cara membuat sesuatu, misalkan cara membuat meja, cara membuat kursi, kayak gitu. Dibuat prosedur. Oke, jadi silahkan pilih tema apa aja, kemudian dibuat direction. Nanti contoh dari saya udah ada di Classroom. Oke, udah itu aja. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di komen atau langsung chat via WhatsApp. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.